Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Roro selaku pengampu dosen mata kuliah Administrasi Manajemen dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Rasida sebagai moderator sekaligus notulen untuk presentasi hari ini. Adapun pemateri kelompok 10 tersebut diantaranya Putri Devi dan Sulhan Iskandar. Langsung saja pemateri pertama yaitu Mbak Putri, dipersilahkan. Di sini saya sebagai moderator pertama ingin menjelaskan tentang peran dan fungsi manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen. Pengertian manajemen secara umum yaitu sebuah sistem yang termasuk ilmu dan perorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi pergerakan serta mengendalikan atau pengawasan. Manajemen juga bisa didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sistem yang dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling kerjasama demi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Bisa. Pengertian manajemen menurut para ahli. James F. Stoner. Manajemen adalah langkah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal dengan melakukan berbagai proses seperti perencanaan, perorganisasian, serta pengendalian dalam organisasi tersebut. Unsur-unsur manajemen. 1. Manusia. Manusia merupakan unsur terpenting karena manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Yang kedua, uang. Uang juga menjadi unsur yang penting sebab segala sesuatu yang diperhitungkan secara rasional, misalnya beberapa uang yang harus disediakan untuk menggaji tenaga kerja atau alat-alat yang harus dibeli, serta beberapa hasil yang akan mencapai dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, material. Selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau materi sebagai salah satu sarana. Karena manusia tanpa adanya materi, hasil yang dikehendaki tidak akan pernah tercapai. Yang keempat, mesin. Sebuah kegiatan perusahaan tentunya memerlukan mesin karena penggunaan mesin dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan pekerjaan. Serta dengan adanya mesin, pastinya dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Yang kelima, metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan tata cara kerja yang baik guna memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode-metode yang dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan sebagai pertimbangan dari sasaran, fasilitas yang tersedia, serta uang dan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, pasar. Memasarkan produk sangat penting karena menjadi pertimbangan apakah produk tersebut akan terus diproduksi atau diberhentikan produksinya. Supaya dapat menguasai pasar, kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Terima kasih. Untuk selanjutnya pemateri kedua Sulhan Iskandar, dipersilahkan. Fungsi manajemen dalam bisnis. 1. Perencanaan, planning. Fungsi ini dilakukan guna menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Tanpa ada proses perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan. 2. Penempatan staffing. Bertujuan kegiatan besar menjadi kegiatan. Fungsi ini dapat
memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas yang sudah dibagi tersebut. Juga bahan untuk membuat seluruh anggota organisasi atau kelompok untuk berusaha mencapai target atau sasaran sesuai dengan fungsi perencanaan. Berperan untuk melakukan pengawasan dan melihat apakah semua tugas dan kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak. Selain itu, ini ditunjukkan untuk mengendalikan organisasi seperti melakukan pencegahan atau meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Peran penting manajemen bagi organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen dalam pendidikan. Untuk perkiraan, manajemen pendidikan melakukan penilaian sistematis pada kondisi masa depan dengan mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Daya yang dimiliki manajemen pendidikan dapat membentuk gambaran filosofi akan masa depan sehingga dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. 2. Pengambilan keputusan. Dikatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan faktor kunci dalam konsep manajemen pendidikan. Ini, lembaga pendidikan dapat membuat gambaran pengaruh dari kebijakan yang diambil atau diterapkan. Setelah mengatakan bagaimana alternatif dan konsekuensi dari setiap tindakan. Tindakan yang sesuai harus ditentukan. Kebijakan yang diambil juga harus merupakan tindakan yang sederhana dan mudah dipahami semua pihak, fleksibel, serta mempunyai standar, target, dan tujuan yang ingin dicapai. Juga pengorganisasian. Dalam hal ini, lembaga pendidikan perlu menerapkan manajemen yang tepat untuk mengelola sumber daya yang ada guna mencapai hasil secara efektif dan efisien. Salah satunya untuk organisasi yang memudahkan beberapa urusan seperti organisasi komite staf sekolah atau staf pemeriksa. Kontrol juga termasuk salah satu fungsi manajemen pendidikan yang tidak kalah penting. Setiap lembaga pendidikan untuk mengontrol elemen-elemen penting yang dukung lancarnya kegiatan pendidikan. Dalam hal ini diperlukan semua elemen orang, materi dan ide, pengetahuan, peringatan. 6. Evaluasi. Evaluasi juga termasuk salah satu fungsi manajemen pendidikan yang perlu diperhatikan. Dalam suatu proyek, pencatatan dan pelaporan. Fungsi manajemen pendidikan berikutnya yaitu pencatatan dan pelaporan. Hal ini juga termasuk elemen penting dalam manajemen pendidikan berkaitan dengan tanggung jawab orang tua, wali, yang lebih tinggi seperti pemerintah dan masyarakat secara luas. 8. Pengawasan. Di sini
pengawasan diperlukan untuk membawa perbaikan berkelanjutan dalam institusi. Fungsi pengawasan ini meliputi beberapa tugas seperti mengeksekusi, mengarahkan, menjelaskan, membimbing, dan membantu. Fungsi pengawasan juga membantu memutuskan dan meningkatkan sistem pengajaran yang lebih baik. Sekian dari saya kembali ke moderator. Terima kasih untuk Mas Burhan Iskandar yang telah menjelaskan. Sekian, terima kasih untuk Kak Sere. Salah. Udah. Kebanyakan yang belajar. Iya, bacanya kebanyakan kamu. Udah direkam lagi. Udah. Sekian, terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potong